Ibarat koki gadungan yang latah mengulas masakan restoran bintang 5, analisis Indonesia Corruption Watch atau ICW soal pengadaan mobil pickup Kopdes merah putih begitu hambar dan serampangan. Bumbunya cuma asumsi mentah, bahannya berupa data jadi-jadian, hasilnya bukan kritik yang konstruktif, tapi justru sajian fitnah konyol yang dipaksakan masuk ke tenggorokan publik. Mari dibedah borok analisis tersebut satu persatu. Pertama, ICW meributkan keberadaan PT Bumi Indo Gemilang, lalu menuding PT Agrinas Pangan Nusantara sengaja menyisipkan sebagai perantara demi meraup untung. Narasi itu menandakan ICW gagal paham soal regulasi dan rantai pasok otomotif nasional. Secara teknis hukum tata niaga di Indonesia, pembelian kendaraan utuh atau CBU langsung ke prinsipal luar negeri itu tidak bisa cuma pakai transaksi jual beli biasa. Sesuai aturan peraturan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, agar mobil bisa keluar dari bea cukai pelabuhan, badan usaha wajib memiliki nomor induk berusaha dengan angka pengenal importir atau APIU, surat penunjukan resmi dari prinsipal, hingga surat uji tipe atau SUT dari Kementerian Perhubungan. Agrinas sebagai BUMN pangan jelas tidak memiliki izin importir otomotif tersebut. Sementara Mahindra selaku prinsipal di India menunjuk PT BIG karena kemitraan existingnya RMA Indonesia terganjal kuota yang hanya bisa di bawah 3.000 unit. Menuduh Agrinas bermain mata di sini jelas memperlihatkan ketidakpahaman ICW atas hukum tata niaga impor kendaraan. Jadi begini, mobil itu tidak mungkin dijual tanpa ada ATM di Indonesia. ATMP di Indonesia itu ada dua. Ada namanya RMA, ada namanya Bumi Gemilang. Buat brand ini ya, Mahindra buat sama brand ini. Mahindra. Betul. Nah, jadi ya mereka masing-masing punya pasarnya. Mereka ini ya, mereka yang tunjuk. Saya selama itu siapa yang bawa barangnya saya nggak peduli. Selama saya pasti bahwa barang itu akan terkirim, barang itu pasti terjamin kualitasnya, barang itu terjamin servisnya, barang itu terjamin supply spare partnya. Ya mau siapa saja. Oke, jadi Agrinas langsung ke prinsipal dan prinsipal itu yang nunjuk gitu. Ya, Pak Jo nggak peduli urusan itu karena yang penting deal dengan prinsipal saya itu yang kan. penting bagaimana anggaran APBN yang diberikan kepada kami itu kami manfaatkan sewajar-wajar, semaksimal mungkin untuk mewujudkan suatu kegiatan besar menurut kesejahteraan masyarakat kita. Efisiensi lah kita lakukan, efektif, akuntabel, transparan. Makanya saya hadir di sini dan saya buka data-datanya. Apa kalian pernah lihat? Coba cek dimanapun ada yang buka data sedetail saya buka ini, nggak ada. Ya. Kedua, tuduhan soal harga. Ini bagian yang paling menelanjangi ketidakpahaman ICW atas struktur biaya otomotif. ICW berteriak bahwa harga pickup Mahindra Scorpio di India hanya 168 juta rupiah dan mempertanyakan pembelian oleh Agrinas seharga 255 juta rupiah. ICW rupanya menyimpan fakta bahwa 168 juta rupiah adalah harga off the road di pelabuhan asal. Sebetulnya itu tidak pantas ya. Ini saya tidak pantas juga, harusnya saya ngajarin teman-teman dari wartawan. Harusnya kan begini. Salah satu juga poin atau salah satu prinsip daripada wartawan, dia harus punya pemahaman terhadap apa yang dia lakukan. Kan begini, harga itu kan mungkin dia kan hanya itu harga dasarnya. Sekarang saya buka aja. Harga dasarnya Toyota 4x4 berapa? 116 juta. Dijual berapa sekarang? 418. Nggak ada yang teriak. Harga dasarnya Mahindra itu yang mereka sebut 160 berapa? 63. Nah, tapi mereka nggak pernah sebut bahwa tadi itu kan ada namanya tambahan tadi mulai PKB, tambahan BBNKB, terus ada tambahan PPN, ada tambahan PPNBM. Itu juga harus dihitung dong. Masa itu nggak dihitung seolah-olah kayaknya harga dasar dibandingkan terus seolah-olah dengan harga beli. Itu semua pajak dan itu tolong ditulis juga. Harga itu adalah harga untuk diterima di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke satu harga. Coba tanya mobil mana yang mereka mau jual seperti itu, nggak ada di sini. Angka itu masih telanjang, belum tersentuh biaya masuk, PPN 11%, PPH, BBNKB atau biaya balik nama, biaya uji tipe Kemenhub, ongkos pengapalan antar pulau, hingga warranty margin.
Mana ada mobil impor bisa langsung dipakai beroperasi di jalanan Indonesia tanpa melunasi komponen pajak dan administrasi negara. Angka 255 juta rupiah dari Agrinas adalah harga on the road yang sudah bersih, termasuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Tinggal pakai dan melingkupi jaminan suku cadang serta layanan purna jual. Liciknya ICW, mereka seolah paling tahu detail harga pembelian pickup Mahindra, padahal mereka sama sekali buta data. Saat diundang ke kantor Agrinas, ICW justru menolak menandatangani perjanjian kerahasiaan dokumen negara real tanpa alasan jelas. Penandatanganan itu syarat mutlak karena Agrinas terikat etika bisnis dan perjanjian kerahasiaan. Kini, tanpa pernah lihat dokumen aslinya, ICW malah kuar-kuar di luar seolah paling tahu harga beli sesungguhnya. Ya, jadi begini, Anda bicara soal masalah pengawasan. Masalah pengawasan selama ini kita sudah tahu bagaimana berjalannya pemerintahan kita ini. Sebetulnya kalau Anda benar-benar melaksanakan pengawasan, harusnya permasalahan utama, permasalahan paling besar, bagaimana APBN diserap atau dikorupsi begitu masif secara terstruktur dan legal, itu adanya di dalam pengadaan. Khususnya pengadaan yang dilakukan dengan sistem e-katalog itu. Itu adalah kunci di mana korupsi yang dibiarkan dan berjalan secara masif, tapi kalian dari ICW tidak pernah bicara masalah itu. Kalian hanya bicara terkait dengan birokrasi yang sebetulnya contohnya seperti di tempat saya. Waktu itu ICW datang ke tempat saya dan saya tantang mereka, Anda mau saya buka, Anda tanda tangan NDA, karena saya dalam bisnis itu namanya ada NDA, non-disclosure agreement, supaya harga yang saya sepakati itu tidak dibuka. Tapi teman-teman Anda menolak, saya ada rekamannya, dan saya juga sudah pernah memuat itu di salah satu kanal YouTube saya gitu. Jadi kalian menolak untuk menandatangani, untuk membuka, melihat real fakta daripada yang kita lakukan pengadaan. Membandingkan harga faktur mentah di pabrik India dengan harga siap pakai di jalanan Indonesia adalah kecacatan logika amatir. Bahkan jika disandingkan dengan pasar nasional, angka 255 juta rupiah itu terhitung sangat ekonomis. Coba cek harga pickup penggerak 4x4 buatan Jepang atau merek lainnya yang beredar di Indonesia. Harganya rata-rata sudah menembus 350 juta hingga 400 jutaan rupiah. Jadi mereka itu sekarang itu lagi membuka dealer di mana-mana, mereka lagi membuka service center di mana-mana. Artinya itu juga membuka lapangan pekerjaan. Termasuk dalam perjanjian itu ya. Itu termasuk dalam perjanjian, bisa dilihat perjanjiannya gitu ya. Jadi ini, dan juga begini, kita kenapa selama ini harus tergantung sama satu merek sih? Masyarakat kita kasih pilihan, silakan masyarakat memilih mana yang terbaik, dan sesama produsen silakan mereka berkompetisi, barang siapa yang paling bagus. Atau nanti masyarakat yang menilai, kita siapa? Kita nggak bisa menilai dan nggak menentukan apa-apa gitu. Kalau masalah margin, namanya orang usaha harus. Itu urusan internal dapur mereka. Usaha saya bagaimana melakukan efisiensi mungkin dalam penggunaan anggaran yang diberikan kepada kami. Transparan, akuntabel, dan ya bisa diukur. Efektif. Itu saja sebetulnya. Kalau masalah untung masing-masing untuk Agrinas juga bikin kegiatan, harus untung ya. Kegiatan ini sebagai BUMN harus untung juga gitu. Itu kan urusan dapur. Untungnya berapa, untungnya ininya berapa, itu kan. Tapi nggak boleh serakah kan Pak? Nggak boleh serakah. Nanti kita jadi serakanomik ini. Kita probonomik saya. Nah, kita ini kan probonomik, nggak boleh serakanomik gitu. Jadi kita ini bagaimana melakukan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Ini margin itu urusan prinsipal dan prinsipal mereka. ATPR. Tapi yang pasti di dalam perjanjian kami dengan prinsipal, di situ tertulis secara terang dan jelas, dan itu juga sudah saya tampilkan di beberapa media sosial, bahwa apabila suatu saat ada yang menjual atau membeli harga lebih murah dari harga yang kami beli, si produsen maupun si prinsipal yang ada di Indonesia harus mengembalikan selisih itu. Dengan harga rata-rata 255 juta rupiah on the road, Agrinas justru berhasil menghemat anggaran negara hingga puluhan persen per unit untuk spesifikasi penggerak 4 roda. Ketiga, kekeliruan ICW makin fatal saat masuk ke hitung-hitungan unit. Dalam merilisnya, ICW menarasikan ada pengadaan 80.000 unit pickup Mahindra. Angka dari mana?
Alokasi sebenarnya hanya 35.000 unit untuk Mahindra. Ada selisih 45.000 unit. Ini bukan perkara salah ketik, tapi kejahatan matematika. Jika data jumlah unit saja digelembungkan lebih dari 2 kali lipat, maka seluruh klaim potensi kerugian negara triliunan rupiah yang dihebohkan ICW otomatis menjadi propaganda palsu yang runtuh dengan sendirinya. Keempat, soal spesifikasi 4x4 yang dicap overspec karena jalanan desa dianggap sudah mulus. Inilah tipikal sudut pandang orang kota yang mengira seluruh daerah di Indonesia mulus dan rata jalannya. Di medan rel persawahan, perkebunan, dan jalur logistik desa saat musim hujan, armada 4x2 hanya akan berujung jadi pajangan karena berpotensi terjebak lumpur. Penggerak 4x4 adalah jaminan agar hasil panen petani tidak busuk di jalanan. Satu hal menarik ketika operasional sebuah organisasi sangat bergantung pada puluhan miliar dana asing dari berbagai sumber, sulit untuk tidak curiga adanya agenda pesanan. Apakah ICW murni mengawal uang rakyat atau sedang menjalankan agenda sponsor asing untuk mengganggu program pemberdayaan ekonomi desa? Betapa tidak, berdasarkan laporan tahunan resmi, ICW menerima kucuran dana 10-15 miliar rupiah per tahun dari lembaga donor internasional. Sundutan dana tersebut mengalir dari Amerika Serikat, Eropa, dan Australia seperti USAID, Ford Foundation, Open Society Foundation, Danida Denmark, dan DFAT Australia. Nah, kritik memang diperlukan untuk pengawasan, tetapi harus berlandaskan data yang matang. Maka ICW kali ini bukan bentuk transparansi, tapi murni penggiringan opini berbasis fitnah konyol. Sudah saatnya publik membentuk gerakan ICW Watch untuk mengawasi balik para pengawas yang merasa tak tersentuh. Gerakan ini penting agar ruang publik tak terus diacak-acak aksi setan palak panggung media, sekaligus membendung manuver Londo Ireng, antek lokal berkedok advokasi publik yang tega menjegal ekonomi desanya sendiri demi mengabdi pada agenda dan kucuran dana sponsor asing. Men of our time.